...2008 jika diingat-ingat lagi sedih juga ya. 2008 itu kita sangat terbatas secara karyawan, nanti kita hanya ada 7 orang. Fasilitasnya juga hanya ada 2 LC yang produksi 2000 Ranger yang kita bisa pakai 2 hari, 3 hari masuk bengkel. Di tahun-tahun awal itu kita berjuang dengan segala keterbatasan, tanpa banyak fasilitas, tanpa sumber daya yang melimpah, dan tapi dengan kekuatan hati yang besar. Ketika tantangan itu muncul, kita semua tahu bahwa hanya dengan solid kita bisa tetap bertahan. Nah, mes kita pun itu belum ada saat itu. Bingung waktu itu, tinggalnya nanti di mana, nanti seperti apa. Jadi kita hanya sewa rumah, kita numpang di rumah-rumah warga dengan apa adanya, dan kita bekerja di sana. Itu di situ benar-benar istilahnya apa-apa serba terbatas. Benar-benar kita pun waktu itu mau berangkat ke lokasi itu pun unit juga tidak seperti sekarang. Jadi unit cuma 5, sekitar 3 atau 4 kalau yang saya ingat. Kalau kita berangkat kita harus bebarengan 1 Innova dengan target yang berbeda-beda. Akhirnya saya bikin betah itu dengan kita yang sangat minim orangnya, sumber daya dan juga prasarana. Akhirnya kita bisa bertahan, kita bisa lalui pelan-pelan, dan akhirnya semua semakin lebih lancar dan semakin baik gitu. Yang bikin bertahan itu selain karena mungkin lingkungan kerjanya waktu itu memang orangnya memang tidak banyak, sedikit, tapi kita saling support. Kemudian ada tantangan yang menurut saya ya, karena kita harus membebaskan lahan untuk keperluan tambang. Jadi waktu itu kita punya target. Nah di situ jadi merasa tantangan saya, kalau kita bisa nyediain lahan untuk bisa diproduksi, itu kan juga untuk hidup kita, bahasanya seperti itu. Karena dari tambang itu kita mendapatkan hasilnya. Nah, saya sedih banget sih kalau ingat rumah kayu itu yang awal mula menjadi kantor kita. Disinilah awal kali semua bermula. Jadi di tahun 2013 kita awalnya bekerja di Bara 8, namun setelah kita mulai ke Bara 1 kita pindah ke sini. Dan di 2013 itulah beberapa karyawan baru mulai masuk untuk kita memulai tambang di pit Bara 1. Dari awal itu ada beberapa site manager yang sudah silih berganti ya, mulai dari dulu Pak Gun di Bara 8, dan juga setelah di sini ada Pak Petra namanya, dan setelah Pak Petra itu ada Pak Riki, hingga ke Pak Alpen, dan sekarang ke Pak Doni. Ya masing-masing punya style sendiri ya, tapi saya kira sih mereka punya kelebihan masing-masing dalam mengembangkan operasional kita. Nah jadi di awal saya masuk itu 2008, saya langsung seolah-olah diterjunkan langsung ke lapangan tanpa saya belum tahu sebelumnya ini seperti apa, bahkan lokasinya pun saya tidak tahu. Memang saya sangat kesulitan, sehingga
dari saya pindah dari perusahaan yang sudah settle, nah saya agak kewalahan di awal. Nah namun ada Pak Jepri itu, Pak Jepri, Pak Reja, Pak Eja, Pak Deden juga, Pak Helmi. Nah mereka ini nih yang mendukung saya lah untuk tetap ya menjalani aja dulu. Ya memang dari awal untuk saya tetap bisa bertahan di Bara Multi ini. Setelah sekarang ini itu perkembangannya sangat pesat ya, itu saya bisa rasakan gitu. Nah jadi kerapihan dan juga ya konsolidasi tim itu sangat terlihat, dan juga perkembangan ya di fasilitas kita juga itu sangat bagus ya, soliditas dan juga kinerja produksi yang dibuktikan dengan produksi yang semakin meningkat. Saya kira itu berkat dari Pak Widada ya. Perlahan tapi pasti, BSSR melesat maju bukan hanya karena kekuatan, tapi karena kebersamaan. Dari supervisor hingga pekerja tambang, kita semua solid. Kita belajar bahwa dengan bersatu, kita bisa menjadi lebih dari sekedar sebuah perusahaan tambang. Soliditas inilah yang membuat kita kuat, membuat kita bisa bertahan dalam badai, dan tetap melaju meski di tengah tantangan. Kini, tahun 2025 sudah di depan mata. Sebuah babak baru di mana BSSR akan melesat lebih cepat lagi. Kita berharap bahwa para supervisor yang hebat ini dapat menjadi gerbong utama dan dapat berperan sebagai lokomotif yang menarik gerbong ini, memastikan setiap anggota tim tetap berada di jalur yang sama dengan disiplin yang tinggi, ketelitian, dan ketangguhan. Kita adalah lokomotif yang tak kenal lelah, yang melaju dengan disiplin, dengan kecerdasan, dan dengan efisiensi yang semakin kuat. Bersama-sama, kita akan menghadapi setiap tantangan dengan langkah yang lebih pasti. Mengerjakan setiap tugas dengan lebih cepat dan tepat. Karena solid bukan hanya kata, tapi kekuatan kita untuk melesat ke masa depan. Ya, mungkin orang melihat BSSR itu hanya sebagai perusahaan tambang seperti pada umumnya. Namun menurut saya ini bukan sekedar bisnis atau tambang. BSSR itu bagi saya sudah menjadi cerita sendiri. Kisah bagaimana soliditas menjadi fondasi dari setiap langkah yang kita ambil. Kita berdiri bersama menghadapi setiap rintangan, bukan sebagai individu, tapi sebagai satu kesatuan.